Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian sehat semua. Nah, pada hari ini kita akan mereview kembali. Pada hari ini Ibu akan memberikan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal 16 ayat yang ketiga yang berkata, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu." Nah, dari perenungan kita di dalam kitab Amsal ini dikatakan serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Apa yang harus kita pelajari? Semua yang kita lakukan dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan sesuai dengan seturut rencana Tuhan. Dan apa yang kita lakukan boleh memberkati banyak orang. Maka dari itu, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan. Dan sebelum kita tidur, kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari yang telah kita lewati bersama-sama dengan saudara kita, keluarga kita, atau kerabat kita. Nah, itulah pemberitaan firman yang boleh Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami boleh melakukan apapun yang kami rencanakan, semuanya kami serahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami, haleluya, amin. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar materi pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital. Dan yang kedua, tanda baca. Dan yang ketiga, kata tanya. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini yaitu penggunaan huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasa. Kapan kita menggunakan huruf kapital? Apakah anak-anak masih mengingat materi kita sebelumnya? Mari kita mengingatnya kembali. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Contohnya, saya sedang bermain dengan adik. Huruf S pada kata saya menggunakan huruf kapital. Mengapa? Karena huruf S berada pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan pada nama orang. Contohnya, pada saat liburan, Andi dan Nina berlibur ke pantai. Huruf A pada kata Andi dan huruf N pada kata Nina. Yang ketiga, huruf kapital digunakan pada nama bulan dan nama hari. Terlebih dahulu, mari kita mengingat nama-nama hari. Yang pertama, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Yang selanjutnya, huruf kapital digunakan pada nama bulan. Mari kita mengingat nama-nama bulan terlebih dahulu. Yang pertama, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Yang keempat, huruf kapital digunakan pada nama daerah. Contohnya, Rudi berasal dari Ambon. Huruf A pada kata Ambon menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama daerah. Yang kelima, huruf kapital digunakan pada kata Tuhan atau kata ganti Tuhan. Contohnya, setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Huruf T pada kata Tuhan menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua, sungguh indah alam ciptaan yang Maha Esa. Huruf Y pada kata yang menggunakan huruf kapital. Dan huruf M menggunakan huruf kapital pada kata Maha.
Dan huruf E pada kata Esa menggunakan huruf kapital. Untuk lebih memahami penggunaan huruf kapital, mari kita lihat cerita berikut ini. Nah, semua huruf yang ditandai warna merah menggunakan huruf kapital. Selain huruf kapital, kita juga harus memperhatikan tanda baca. Tanda baca adalah suatu bentuk simbol yang berguna untuk membuat kalimat menjadi beraturan. Tanda baca berfungsi untuk memberikan tekanan atau nada atau intonasi pada sebuah kalimat. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana. Materi yang selanjutnya, kita masuk pada kata tanya. Kata tanya terdiri dari kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya yang pertama yaitu kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau pertanyaan. Contohnya, apa yang dilakukan Bimo sebelum makan? Jawabannya, Bimo sebelum makan mencuci tangan dan berdoa. Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa yang sedang belajar di kamar? Jawabannya, yang sedang belajar di kamar adalah Dino. Yang ketiga, kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana Santi membaca buku? Jawabannya, Santi membaca buku di perpustakaan. Yang keempat, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan Edi berkunjung ke rumah pamannya? Jawabannya, Edi berkunjung ke rumah pamannya setiap hari Minggu. Yang kelima, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Contohnya, mengapa kita memakai masker? Jawabannya, agar kita dapat mencegah penyebaran COVID-19. Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan sesuatu. Contohnya, bagaimana cara mencegah penularan COVID-19? Jawabannya, dengan hidup bersih dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Nah, setelah berakhir pembelajaran kita pada hari ini, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah.